akan mempresentasikan bab tentang Amsal dan Qasam Al-Quran. Perkenalkan, nama saya Lailistia Herieni, akan menjelaskan tentang pengertian Amsal dan Qasam Al-Quran. Yang pertama adalah pengertian dari Amsal Al-Quran. Amsal dalam sastra artinya menyerupakan sesuatu keadaan dengan keadaan yang lainnya dengan tujuan yang sama, yaitu menyerupakan sesuatu dengan yang aslinya. Menurut Ibnu Qayyim, bahwa Amsal Al-Quran adalah menyerupakan sesuatu yang lain dengan sesuatu yang lain hukumnya, dan mendekatkan sesuatu yang abstrak dengan yang indrawi, dan mendekatkan salah satu dari dua mahsus dengan yang lainnya. Untuk lebih jelasnya, nanti kita akan membahas tentang contoh-contoh dari Amsal Al-Quran. Lalu selanjutnya kita lanjut untuk pengertian dari Qasam Al-Quran. Pengertian dari Qasam Al-Quran. Qasam memiliki makna yang sama dengan dua kata lainnya, yaitu halaf dan yamin, yang artinya adalah sumpah. Nah, Qasam Al-Quran sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang sumpah-sumpah dalam Al-Quran. Sumpah yang dimaksud adalah sesuatu yang digunakan untuk menegaskan pernyataan. Qasam Al-Quran sendiri itu adalah ilmu Al-Quran yang mempelajari tentang arti, makna, rahasia, dan hikmah-hikmah dari sumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam Al-Quran. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembagian matsal dan qasam. Matsal sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu matsal musharohah, matsal kamilah, dan matsal mursalah. Matsal musharohah yaitu matsal yang di dalam Al-Quran mempunyai kenyataan dengan kenyataan yang dialami oleh masyarakat dalam kehidupannya. Matsal kamilah yaitu matsal yang di dalamnya tidak dijelaskan secara jelas keadaan-keadaannya, sifat-sifatnya, ataupun saat terjadinya peristiwa. Matsal mursalah yaitu matsal yang mana di dalamnya terdapat peringatan atau pelajaran bagi manusia. Qasam dibagi menjadi dua, yaitu qasam dzahir dan qasam mudhar. Qasam dzahir yaitu qasam yang fi'il qasam dan muqsam bihnya jelas, sedangkan qasam mudhar yaitu qasam yang fi'il qasam dan muqsam bihnya tidak jelas. Saya Lutfi Ratnasari akan menjelaskan tentang kegunaan Amsal dan Qasam Al-Quran. Yang pertama yaitu untuk memperkuat kebenaran berita yang akan disampaikan kepada manusia. Perumpamaan dan sumpah yang dipergunakan oleh Allah dalam Al-Quran agar manusia terbuka hatinya untuk menerima suatu kebenaran. Yang kedua, untuk memperkuat pembicaraan agar dipercaya oleh pendengarnya. Yang ketiga, untuk menjelaskan tauhid dan kebenaran Al-Quran sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW tentang apa-apa yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Yang keempat yaitu sumber berbagai macam pengetahuan yang tidak sedikit bagi siapa saja yang menelitinya. Sumpah-sumpah yang dinyatakan Allah di dalam Al-Quran, baik yang diperbuat maupun tidak diperbuat, terhadap sesuatu perbuatan yang diperkuat dengan kata-kata sumpah sesuai ketentuan syarak. Yang kelima yaitu memperkuat pembicara agar dipercaya oleh pendengarnya, menjelaskan tauhid dan kebenaran Allah, menghilangkan keraguan, melenyapkan kesalahpahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuliatul Fauziah. Saya akan menjelaskan tentang contoh Amsal dan Qasam Al-Quran. Yang pertama, contoh Amsal. Amsal dibagi menjadi tiga, yaitu Amsal musyarohah, Amsal kaminah, dan Amsal mursalah. Amsal musyarohah dalam ayat Al-Quran terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 17-20. Sedangkan dalam Amsal kaminah, contoh ayat Al-Quran terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 68, Al-Furqan ayat 67, Al-Isra ayat 110, dan Al-Isra ayat 29. Untuk Amsal mursalah terdapat pada surah Al-Hud ayat 81. Dua, yaitu contoh qasam terdapat pada surah Al-Maidah ayat 53. Dalam ayat ini, qasam disandarkan penggunaannya pada kesungguhan kebenaran pernyataan. Lalu untuk yang kedua yaitu Quran surah Al-Maidah ayat 106.
Dalam ayat ini, qasam digunakan melalui penyandaran kepada kaum beriman atas suatu kesaksian wasiat oleh orang yang adil. Lalu untuk yang ketiga yaitu terdapat pada surah Al-Maidah ayat 107. Dalam ayat ini, qasam disandarkan penggunaannya atas suatu kesaksian yang menjadi jawaban tentang bagi kesaksian lainnya dianggap tidak benar. Lalu untuk yang terakhir yaitu terdapat pada surah Al-An'am ayat 109. Dalam ayat ini, qasam merupakan sumpah dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyatakan kebenaran secara mutlak. Itu tadi contoh dari amsal dan qasam Al-Quran. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.